Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi Senin 21 Agustus 2023, mari kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, sumber kebenaran dan cinta kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat hidup dan hari baru yang selalu Engkau curahkan bagi kami. Penuhilah hati dan budi kami dengan roh cinta kasih dan kebenaran-Mu, agar sepanjang hari ini kami selalu berada dalam kebenaran-Mu dan mampu menjadi agen cinta kasih bagi sesama lewat segala karya kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Inspirasi renungan pagi ini saya ambil dari bacaan suci Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul Hanya Satu Yang Baik. Berbicara tentang hal baik, setiap orang punya kriteria masing-masing untuk menentukan ini baik dan itu tidak baik. Ini baik dan itu buruk. Ini baik dan itu jahat. Singkatnya, sesuatu itu baik atau tidak baik tergantung dari cara dan dari sudut pandang mana orang melihat dan menilainya. Baik menurut kita, tapi belum tentu baik menurut orang lain. Baik tentang satu hal yang sama. Penginjil mengisahkan kepada kita bahwa pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Namun Yesus tidak segera menjawab apa yang ditanyakan, tetapi coba meminta alasan atau pendasaran yang dipakainya untuk bertanya tentang sesuatu yang baik. Jika orang bertanya tentang sesuatu yang baik, berarti orang itu memiliki konsep ada yang lebih baik dari apa yang sudah dia punyai. Mungkin saja pikiran Yesus seperti itu tentang pandangan orang yang bertanya tentang perbuatan baik itu. Maka bertolak dari pandangan orang itu, Yesus pun memberi jawaban, hanya satu yang baik jika engkau ingin masuk ke dalam hidup.
Satu yang baik menurut Yesus itu apa? Adalah turutilah segala perintah Allah. Orang itu pun balik bertanya, perintah Allah yang mana? Yesus kemudian menunjukkan perintah yang harus dijauhkan dalam hidup seseorang agar ia memiliki hidup adalah melaksanakan 4 poin pertama dan menjauhkan diri terhadap 6 poin kedua yang bersifat larangan, yakni jangan itu dan jangan ini dan seterusnya, sebagaimana tulis penginjil. Orang itu pun mengkanter perintah Yesus dengan menjawab bahwa semua perintah itu sudah dijalankannya. Apa yang masih kurang? Tanya orang muda itu. Karena semua perintah Taurat sudah dijalankannya. Yesus pun berkata, jika engkau ingin sempurna dalam hidup, maka Yesus memberi sebuah perintah agar ia melakukan perbuatan baik lain untuk memperoleh hidup yang kekal, yakni pergi dan menjual semua miliknya dan memberikannya itu kepada orang kecil atau orang miskin, dan sesudah itu kembali dan mengikutinya. Ketika orang muda mendengar ajakan Yesus agar menjual segala miliknya dan memberikannya kepada orang miskin, dan sesudah itu kembali dan mengikuti dia, apa yang terjadi saudara-saudariku para pendengar firman Tuhan? Orang itu pergi dengan sedih hati karena hartanya banyak. Demikian tulis penginjil. Dari kisah ini ada 2 hal yang boleh kita ambil hikmahnya bagi kita. Pertama adalah keberanian dari orang muda untuk datang pada sumber yang benar tentang perbuatan baik, apalagi yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal selain melaksanakan 10 perintah Allah atau Taurat Musa. Namun sayangnya orang muda belum siap untuk berbagi hartanya dengan orang lain. Kedua, orang muda ingin memperoleh hidup yang kekal, namun hatinya masih terpaut atau terikat pada hartanya yang banyak itu, maka ia pun pergi dengan sedih hati. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Yesus sesungguhnya tidak melarang kita untuk memiliki banyak harta dunia. Tapi yang diingatkan Tuhan bagi kita orang Kristen adalah harta jangan menjadi tujuan hidup, melainkan harus menjadi sarana untuk memperoleh hidup kekal. Maka dalam hidup ini kita jangan menjadi orang yang melaksanakan dengan setia 10 perintah Allah dalam hidup kita, tapi bagaimana 10 perintah itu direalisasikan secara baik dan benar dalam hidup kekristenan kita. Kita harus menjadikan kekayaan dan harta apapun yang kita miliki sebagai sarana untuk memperoleh hidup yang kekal, bukan menjadi tujuan hidup di dunia. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, cinta-Mu sungguh agung dan besar bagi kami. Semoga hari ini lewat pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan, kami mampu menunjukkan kasih-Mu kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita jumpai dalam perjalanan ke tempat-tempat kerja dan perjalanan kita, serta semua orang yang bekerja bersama kita dan kita semua yang bekerja dari rumah, dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.